faktor utama Kak Yovel nih memilih sebagai auditor itu kenapa? Tugas utamanya Kak Yovel sendiri sebagai auditor itu apa aja sih? Kalau di kantor kan pasti punya banyak divisi-divisi ya. Nah, divisi-divisi apa aja sih yang Kak Yovel tuh suka seringkali berkolaborasi gitu dengan divisi-divisi ini? Sebagai auditor nih, buat Kak Yovel sendiri, nah itu mungkin ada nggak sih beberapa soft skill apa aja yang butuhin? Nah kemudian nih untuk pertanyaan selanjutnya, waktu semasa Kak Yovel ini dulu kuliah, kan itu belajar banyak hal nih. Nah kira-kira ilmu apa aja yang bisa diambil dan diterapin ketika bekerja nih sekarang sebagai auditor? Mungkin boleh di-spill sedikit ya. Oke, selama kuliah saya sangat mendapatkan banyak sekali mata pelajaran. Tapi ilmu yang bisa saya ambil dan terapkan pada saat bekerja, khususnya sebagai auditor, adalah melalui mata kuliah Introduction to Financial Accounting, Accounting Management, dan Analytical in Financial Service yang saya ikuti pada masa perkuliahan sebelumnya. Ilmu yang saya dapat dari mata kuliah tersebut itu mengenai akuntansi dan laporan keuangan menjadi dasar dalam melakukan pekerjaan saya sebagai auditor. Dan juga dengan memiliki dasar-dasar akuntansi, saya jadi mengetahui bagaimana berjurnal, apa saja istilah-istilah dalam perakuntansian. Dan dengan mempelajari Analytics in Financial Service, saya jadi mengetahui bagaimana cara menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Sekian Renaldi. Oke, baik. Berarti beberapa mata kuliah itu memang sangat membantu ya dalam proses bekerja sebagai auditor ya. Ya, Nah, paling untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan kalau misalkan kita selama bekerja di kantor, itu kan kita pasti punya yang namanya rekan kerja. Nah, kalau di tempat kerjanya Kak Yoval sendiri, itu rekan kerjanya itu sangat kompetitif bersaing kayak gitu, atau malahan justru saling support satu sama lain. oke. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, saat saya menyampaikan tentang soft skill collaboration. Di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, yaitu di KP Susiantoro Kreatif Rekan, kami saling bekerja sama antar divisi, sehingga rekan kerja di perusahaan yang saya tempati ini saling suportif. Di saat ada rekan kerja yang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, rekan kerja lainnya akan senang hati membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, saat melakukan layanan audit maupun accounting, jika perusahaan tersebut menggunakan jasa layanan yang sama, maka antar divisi juga akan saling berbagi informasi dan berbagi data-data untuk menyelesaikan layanan tersebut sehingga dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bagi klien dan kepentingan pihak lain seperti investor dan regulator. Sekian. Oke, berarti saling support ya. Oke. Nah, kemudian untuk paling pertanyaan yang terakhir nih buat Kak Yovel. Nah, mungkin ada nggak sih pesan dan kesan nih selama magang menjadi auditor? Pesan saya untuk mereka yang baru memulai atau akan memilih karir sebagai auditor, penting untuk memiliki komitmen terhadap integritas dan ketelitian. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan bekerja di bawah tekanan sangat penting untuk sukses dalam profesi ini. Dan juga selalu terbuka terhadap pembelajaran baru dan jangan takut untuk bertanya atau bimbingan dari rekan yang lebih berpengalaman. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Yovel untuk mau berbagi cerita pada eh, hari ini ya. Kita via Zoom, kita berbagi cerita. Nah, mungkin semoga dari hasil sharing-sharing dari Kak Yoval ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Mungkin yang lagi memilih untuk mau magang di mana, mungkin sekarang lagi bingung ya, karena banyak pilihan perusahaan, banyak tipe job desk yang ada juga. Nah, kalian mungkin bisa ngambil ini sebagai referensi kalian dalam memilih magang nantinya, seperti itu. Atau mungkin juga bisa menjadi insight baru juga buat teman-teman yang ingin belajar mencoba pada job desk yang baru juga kayak gitu. Mungkin buat hari ini itu aja dan sekian ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat Kak Yovel buat waktunya hari ini.